Halo pemirsa Simpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar mancanegara. Bersama saya Fesi Ramadi, ini dia informasinya untuk Anda. Berita utama pemirsa, calon wakil presiden dari Partai Republik J.D. Vance adalah orang pertama dari generasi milenial yang mencalonkan diri dari partai besar Amerika. Bagaimana pandangan pemilih milenial Amerika Serikat terhadap sang cawapres dan juga pilpres November secara umum? Berikut informasinya. It is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States, J.D. Vance. J.D. Vance akan menjadi salah satu wakil presiden AS termuda jika ia memenangkan pemilu bersama Donald Trump pada bulan November. Vance dan istrinya, Usha, merupakan generasi milenial, kelompok demografi yang menurut Pew Research Center terdiri dari orang-orang yang lahir antara tahun 1981 dan 1996. Generasi milenial di AS menghadapi tantangan ekonomi, termasuk utang pinjaman pendidikan dan biaya perumahan yang tinggi. Mereka dikenal cepat beradaptasi dengan teknologi dan terpengaruh oleh serangan teror 11 September 2001 yang menurut Vance mengubah hidupnya. After 9/11, I did what thousands of other young men my age did in that time of soaring patriotism and love of country. I enlisted in the United States Marines. Seorang milenial dari Texas mengatakan Partai Republik siap untuk Vance. We have a lot of older politicians in Washington, and some of them have been there for far too long. So it's great to have somebody with new ideas that can bring a new perspective and really represent the younger voters. Dengan Kamala Harris sebagai calon presiden dari Partai Demokrat yang tinggal menunggu nominasi resmi, jajak pendapat publik menunjukkan peningkatan dukungan untuknya di kalangan pemilih muda. In this election, we know young voters will be key, and we know your vote cannot be taken for granted. It must be earned, and that is exactly what we will do. Di California, seorang generasi milenial mengatakan Harris adalah pilihan terbaik bagi pemilih muda. But I think in this moment, to have a competitive race, I think she is a fresh face. I think she has the qualifications to assume the role, and I think she can take it to Trump. Jika digabungkan, pemilih generasi milenial dan generasi Z yang lebih muda membentuk blok pemilih yang kuat, kata CEO DoSomething.org, sebuah kelompok yang mendorong kaum muda untuk ambil bagian dalam aktivisme dan pelayanan berbagai bidang. If they turn out to vote at the same levels they did in 2020, they'll make up 37% of the electorate, right? So there's step one, actually register to vote. Step two, turn out to vote or show up for what, as we say. Meskipun pemilih milenial beragam secara politik, mereka secara umum sepakat tentang perlunya perubahan. Seeing America crumble down to the ground, and that's because the people who are elected are not of our age. The next generation are people who are 20s and their 30s and their 40s. Why do we have people in their 50s, 60s, 70s, 80s representing us? Bagi 70% pemilih milenial di AS, isu inflasi dan tingginya biaya hidup adalah isu-isu utama pemilu mereka berdasarkan jajak pendapat dari US News and World Report. Isu-isu ekonomi tersebut bahkan dianggap jauh lebih penting daripada isu hak reproduksi, kekerasan akibat senjata, dan bahkan perubahan iklim. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, Tiongkok belum lama ini memenangkan kontrak untuk membangun pelabuhan laut dalam di pantai Laut Hitam Georgia. Namun analis cemas Georgia akan terjebak utang dan juga pemerintah membahayakan perekonomian. Anaklia di pesisir Laut Hitam Georgia bukanlah sekedar sebuah resor kecil di pantai. Tempat ini akan menjadi sebuah pelabuhan raksasa laut dalam yang dibangun dan dikelola oleh sejumlah perusahaan Tiongkok. Mei lalu, pemerintah Georgia memberikan kepada konsorsium Tiongkok-Singapura 49% saham proyek itu, yang nilainya diperkirakan beberapa miliar dolar. Pengumuman ini dibuat sehari setelah pemerintah Georgia mengesahkan undang-undang kontroversial yang dipandang condong ke otoritarianisme pro-Moskow yang memicu aksi unjuk rasa. The speculation is, and I think it's a well-founded one, is that Georgian government is thinking about possibility of losing the Western investment and compensating it for some money from Russia and China. Pelabuhan ini dulunya akan dibangun oleh konsorsium gabungan Amerika dan Georgia. Namun pemerintah membatalkan kesepakatan itu pada tahun 2020.
Konsorsium itu dan pemerintah saling menyalahkan. Pelabuhan ini akan memberikan akses ke Tiongkok, rute perdagangan ke Eropa yang melewati Rusia yang kini mendapat sanksi keras dari Barat pasca invasi Rusia ke Ukraina. Para kritikus khawatir proyek ini dapat membuat Georgia terjebak dalam jebakan utang, yakni tidak mampu membayar pinjaman Tiongkok yang dipakai mendanai proyek infrastruktur ini. Georgian government owes 51% of it without having any money for it. They are going to lend the money for fulfilling the obligations they have under this 51%. And I'm pretty sure, it's not fact yet, but I'm pretty sure that money is going to come from China as well. And we will end up in a situation like, I don't know, Sri Lanka ended up, or Philippines, or in Malaysia. Tiongkok sudah hadir di Georgia lewat beberapa proyek, termasuk Hualing Tbilisi Sea Plaza, yakni kompleks pusat perbelanjaan, hotel dan perumahan seluas 420 hektar. Perusahaan-perusahaan Tiongkok juga terlibat dalam pembangunan jalan raya baru. Tahun 2023, Georgia menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Tiongkok dan menjadi bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing. Tapi investasi langsung Tiongkok di Georgia relatif kecil, hanya sekitar $47 juta pada tahun 2023, jauh lebih kecil dibanding investasi Eropa dan Amerika. Menurut pemerintah Georgia, Tiongkok dapat menjadi mitra dagang utamanya, tapi analis memperingatkan agar berhati-hati. China and Russia, they strategize when they do something like that. They want to invest to then have political influence and have a the impact on local situation, and therefore we need to be careful on that. Pemerintah Georgia menyangkal bahwa mereka berusaha untuk berpaling dari pihak Barat, dan Perdana Menteri Georgia mengatakan investasi Tiongkok di pelabuhan Anaklia membawa kepastian proyek tersebut akan dilaksanakan pada tingkat tertinggi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Negara bagian New York, Amerika Serikat telah melegalkan konsumsi ganja rekreasional sejak Maret 2021. Namun kini banyak toko ganja ilegal juga bermunculan di setiap sudut kota New York. Bagaimana respon dari pemerintah? Berikut informasinya untuk Anda. Dalam festival ganja baru-baru ini di kota New York, para peserta secara terbuka menghisap ganja di depan umum. Hal ini berkat peraturan New York yang baru-baru ini mengizinkan warganya untuk menghisap ganja, termasuk di jalan-jalan kota. Meski konsumsi ganja di tempat umum diperbolehkan, sumber-sumber ganja tersebut tetap menjadi masalah. Di negara bagian New York, lebih dari 100 toko legal bersaing dengan ribuan toko ilegal tanpa izin yang bermunculan dengan cepat setelah ganja dilegalkan. Undang-undang hanya memberlakukan denda pada toko-toko yang tidak resmi. Ini membuat orang membuka toko ilegal tanpa rasa takut. Tapi bagi pemilik toko berlisensi seperti The Travel Agency, ada tekanan finansial. It's supposed to be a $4 billion market here in New York State, and I think last year the licensed stores only did around $40 million. And the hope is that we'll be able to open up more legal stores once we shut down the illicit shops. Untuk membendung maraknya toko ilegal, Dewan Negara Bagian New York baru-baru ini memperluas wewenang pejabat negara bagian dan lokal untuk menutupnya. Namun, para pemilik toko tanpa izin berpendapat bahwa keberadaan mereka tetap dibutuhkan. Closing down all the shops is the worst thing you can do. There's 3,000 plus smoke shops in New York City. There's 55 legal dispensaries. So you're going to take the customer base from 3,000 illegal smoke shops and mob the dispensaries. Nobody's going to want to wait online just to buy weed. John Kajia dari kantor manajemen ganja New York membantah anggapan ini. Ia menyebut ada risiko kesehatan terkait dengan toko ilegal. We don't know where these products have come from. They are not tested. We don't know what standards they have been produced by. And so truly consumers have no idea what they're consuming when they purchase from these stores compared to the legal stores where the products are regulated, tested, and grown right here in the state of New York. Akhir Juli, Gubernur Negara Bagian New York dan Wali Kota New York mengumumkan telah menutup 1.000 toko ilegal. And now, because we took down these illegal competitors, we now have 152 legal dispensaries across the state, and that is growing by the week. Kantor Gubernur mencatat, apotek-apotek ini telah melayani penjualan senilai $312 miliar atau 5 triliun rupiah dalam beberapa bulan terakhir.
Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap menjamurnya toko-toko yang menjual ganja secara ilegal atau tanpa lisensi, seperti yang ada di belakang saya ini, adalah jumlah atau harga dari lisensi yang tergolong mahal, yakni $7.000 atau sekitar 114 juta rupiah dengan masa berlaku hingga 2 tahun. Namun ini menjadi salah satu cara atau strategi dari pemerintah kota New York untuk bisa memonitor dan juga mensupervisi kualitas dan juga keamanan serta keselamatan dari produk ganja yang dijual kepada para penggunanya. Dari Queens di kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Amerika Serikat berupaya untuk memperkuat aliansinya secara signifikan di kawasan Indo-Pasifik dalam beberapa pekan terakhir untuk menghadapi ancaman keamanan dari Tiongkok, termasuk lewat peningkatan besar-besaran ke komando militernya di Jepang. Baru-baru ini, Menlu Amerika Antony Blinken dan Menhan Lloyd Austin mengumumkan perubahan dalam hubungan pertahanan AS-Jepang. United States will upgrade the U.S. Forces Japan to a joint force headquarters with expanded missions and operational responsibilities. Komando gabungan ini akan dipimpin Jenderal Bintang 3. That means that Americans are serious. Americans are really serious about fighting a war with Japan. Against whom? I don't know. Whoever wants to change the status quo by force, we may have to fight. Langkah ini dirancang untuk melengkapi komando operasi gabungan Jepang yang baru. It's a good first step, is how I would put it, towards getting the Americans and the Japanese in a position where they can actually fight together. But what remains to be seen, and this is important, is how much authority will it have, what units will be assigned to it, what responsibility will it have in the event of a contingency. Tahun lalu, Jepang umumkan rencana menggandakan belanja pertahanannya menjadi 2% dari PDB pada 2027. Analis menilai ini adalah langkah awal dari upaya militer Jepang untuk tingkatkan investasi perekrutan persenjataan dan logistik. Sebaliknya, Tiongkok menyebut Amerika Serikat dan Jepang sebagai tantangan strategis terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Ini disampaikan di tengah pesatnya pembangunan pangkalan militer Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan dan juga Taiwan. Pejabat AS menyatakan pemerintah Washington berupaya untuk menghubungkan aliansi regionalnya dengan menciptakan kerangka kerja Kisi Kerawangan untuk menjaga keamanan Indo-Pasifik. Of course, we cannot have a NATO type sort of collective alliance system because we have a different historical background. But what we needed to have is the multi-layered security arrangements or dialogue or whatever. Filipina adalah bagian penting dalam aliansi tersebut dan mendapat bantuan militer baru dari Amerika senilai $500 juta. For this so-called lattice work of a range of alliances and agreements that the Americans have tried to put together, well, with whom can they do a real-world short-notice operation? That means if you had to go out and really do something for real, like fight, who could they do it with? And that is a very, very short list. Sedikitnya 54.000 pasukan AS berada di selatan Kepulauan Okinawa dengan Angkatan Udara Kadena sebagai pangkalan udara Amerika terbesar di kawasan Pasifik. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami. 31 juta warga Nigeria akan menghadapi kelaparan akut tahun ini. Menurut proyeksi PBB, karena itu sebuah bank pangan di Lagos bermitra dengan para petani untuk mengumpulkan kelebihan hasil panen agar tidak terbuang sia-sia dan bisa disalurkan kepada warga yang mengalami rawan pangan. Ini adalah hari panen bagi petani setempat Johnny Darlington. Para relawan dari Prakarsa Bank Pangan Lagos datang untuk membeli hasil panen yang mungkin tidak bisa dijualnya. Semua ini adalah bagian dari program yang dimulai oleh Bank Pangan tahun lalu untuk mengurangi kerugian petani dan menyalurkan makanan yang mungkin akan terbuang bagi warga yang kelaparan. The road is bad, and before we get our goods out, some go bad. The distance to the market as well. For instance, where I am now, Hawowo down to Lagos, passing through Ifo Road, is very, very terrible. So imagine having to wait or break down. Para ahli memperkirakan sekitar 40% dari semua makanan yang diproduksi di Nigeria hilang, terbuang, atau rusak.
Infrastruktur jalan yang buruk, biaya transportasi yang tinggi, dan fasilitas penyimpanan yang tidak memadai bagi petani di pedesaan dianggap sebagai penyebabnya. Disinilah Bank Pangan Lagos berperan. Dari lahan pertanian, hasil panen dibawa ke fasilitas penyimpanan untuk dibersihkan, disortir, dan dipersiapkan untuk didistribusikan. Ratusan warga rentan di daerah kumuh Lagos mendapat manfaat dari makanan gratis program ini yang mereka sebut sebagai kotak harapan. I feel happy. I appreciate what you people are done for us. I appreciate. I can't say if a person enter my not be small thing, because the people are done this thing. Don't want person to go and beg for food. Àtúbọ̀ máa wá sí ni Olúwa máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Ní ṣe lè fi ṣe dákun. Intervensi ini tepat waktu karena Nigeria tengah berjuang menghadapi krisis biaya hidup terburuk dalam beberapa dekade yang diperburuk oleh reformasi pemerintah yang tidak populer, termasuk pencabutan subsidi BBM. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan 31 juta orang akan mengalami kerawanan pangan antara Juni dan September tahun ini yang disebut sebagai musim paceklik. Menurut Bank Pangan Lagos, program mereka membantu mengatasi kesenjangan pangan. There's a lot of food gap in our society. And the fact that at least more than 63.3% of our population are multidimensionally poor, and the fact that a whole lot of people still struggle to meet their daily needs and also fend for themselves and feed, and we have to come up with very creative ways to solve some of these pressing problems. Menurut Michael, kelompok mereka telah melayani lebih dari 2 juta orang di 170 komunitas. Belum lama ini, Presiden Bola Tinubu mengatakan ia menyadari tantangan yang dipicu oleh reformasi yang dilakukannya. Tapi menurutnya, reformasi akan menciptakan masa depan ekonomi yang lebih cerah bagi warga Nigeria. Dan inisiatif seperti Bank Pangan Lagos ini bertujuan untuk membantu jutaan warga rentan agar tidak kelaparan hingga masa depan itu tiba. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, ancaman resesi kembali menghantui Wall Street dan juga pelaku usaha Amerika Serikat setelah data ketenagakerjaan menunjukkan perlambatan drastis penciptaan lapangan kerja. Bisakah Bank Sentral Amerika Serikat mencegahnya? Dan berikut informasinya untuk Anda. Laporan terbaru dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengejutkan analis dan pelaku pasar. Segera setelah data ini diterbitkan, harga saham di Wall Street terjun bebas. What we're seeing, though, is that red-hot job market that had sustained this economy for so long is really dramatically cooling off. The pace of hiring has slowed down. Selama Juli hanya tercipta 114.000 lapangan kerja baru, jauh di bawah ekspektasi analis, sementara angka Juni juga direvisi lebih rendah. Semakin kuat desakan bagi Bank Sentral AS atau Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan selanjutnya. There's about 100% certainty on the part of Wall Street that the Fed will hand us our first interest rate cut since the pandemic started at their September meeting. Dalam pertemuan terakhirnya akhir Juli, the Fed mempertahankan suku bunga acuan sambil mengisyaratkan siap menurunkan suku bunga mulai September. Bila data inflasi terus menunjukkan laju inflasi semakin mendekati targetnya sebesar 2%. Angka pengangguran di Amerika Serikat meningkat ke 4,3%. Ini adalah angka tertinggi sejak akhir 2021. Dan ini menguatkan kekhawatiran di antara analis pelaku pasar dan pelaku usaha bahwa yang akan terjadi bukannya soft landing alias pendaratan empuk seperti diinginkan the Fed, melainkan ancaman resesi. Banyak investor dan analis mengacu pada The Sum Rule, mengacu pada kajian ekonomi Claudia Sum yang memprediksi adanya resesi bila angka pengangguran meningkat secara drastis seperti yang baru terjadi. Yeah, the Sum Rule is just, look, every time there's been a 0.5% increase in the unemployment rate, which is kind of surprising because it doesn't sound like that much. It's been associated with every prior recession. So that's concerning. The reason why we're not mega concerned is because there's been all sorts of distortion in jobs data the last few years. First, you had the pandemic. Now you've had massive immigration. And so it's something that I think is an important data point, and we look at it. But I think it needs to be coupled really with what else is happening in the economy. Sejauh mana the Fed bisa menghindari resesi masih diperdebatkan analis dan pelaku pasar. Claudia Sum herself, the
former Fed economist, said today, look, it doesn't mean we're in a recession just because our kind of 3-month moving average unemployment rates ticked up more than 0.5%. It just means that things were definitely going in the wrong direction. And I would agree with her. Coupled with ISM report missing yesterday, manufacturing kind of future orders were significantly down. Jobless claims also jumped yesterday. Perlambatan penciptaan lapangan kerja juga menguatkan desakan agar The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada September, tak lagi hanya 25 basis poin seperti proyeksi semula. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemilik kafe Indonesia di California menyajikan makanan Indonesia populer seperti rendang. Mereka adalah kakak beradik keturunan Filipina dan keluarga mereka pernah tinggal di Indonesia dan bahkan membuka kafe Indonesia pertama di Manila. National City 1887. Ini memang kota tua ya yang ada di California. Tepatnya sekitar 20 menit dari kota San Diego. Sekarang saya ada di Market on 8 di 8th Street. Hey, how are you? Hey, how are you doing? Good, good. How are you? Good. Ayo, sekarang kita ada yang menarik nih. Cafe Indonesia. Nah, langsung serasa lagi mudik, kayak lagi pulang kampung. Indonesian Pizza ada rendang baka, rendang daging, beef rendang, ya rendang daging, beef rendang ya. Terus Jakarta, Manila lah. Terus kenapa ada Manilanya? Ini dia nih, ini menarik banget untuk diceritakan sama yang tadi sempat ketemu di sebelah sana, ya Robert alias Bobby. My mom is Filipino, Chinese, Indo-Dutch. Okay. So born in Jakarta. Till she was 10, they moved to the Philippines around 1956. And then my opa started the first Indonesian restaurant in the Philippines, which is this Cafe Indonesia here. Oh, so yeah, this was the first Indonesian restaurant in all of Manila. Yeah, so satay, that's our one of our best sellers. We have our satay ayam. This is Daniela, our chef over here. Our nasi goreng is a nasi goreng merah. We don't do the regular kind of, the more popular kind of nasi goreng with the ketchup manis and the egg. It's a very simple nasi goreng merah with tomato paste and garlic. Dan Bobby juga nggak sendiri karena Bobby juga menjalankan restoran ini bersama adiknya Brian, and it is Brian. Hi Brian. What is the most favorite food here? Definitely well, of course the rendang combo. Rendang. Rendang combo. Yeah, we're getting a lot of our sambals really popular. Guess which part of your decoration is my favorite? This one. The whole posters. Yes, anak ng vulkan. I just came from visiting the Indo family in the Netherlands, and so I was very into the Indo food there, and so this is the first time having it since I came back, so I'm excited. Okay, so what did you order? Okay, satay. Cendol. And cendol. Cendol, I love. Oh, I love cendol. Nasi rendang, pakai nasi putih, balado telur, dan acar, nasi goreng merah. Saatnya mencoba, yang berarti saat juga kita pamit. Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, dari National City. Bye-bye. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Simpo Dunia sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.